Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang basic I/O interface atau dasar input output interface. Di sini anggota dari kelompok 7 ada Ragil Febrian, Ihsan Fatur Rahman, Fikri Ardiansyah, dan Rifki Badruzaman. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Fikri Ardiansyah. Sebelum itu, di sini adalah buku yang digunakan oleh kami sebagai sumber referensi, berjudul Intel Microprocessor, Arsitektur Programming and Interfacing, yang ditulis oleh Barry B. Bray. Di sini kami mentranslatekannya menggunakan media translator online. Berikut pembahasannya. Bisa dilanjut. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya lanjut. Sini ada perangkat keras input atau output. Di sini dapat dilihat gambarnya perangkat keras atau fungsi waiting, polling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status fungsi di-clear atau dibersihkan. Lalu, pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien. Akan tetapi, polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping, hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis atau memperbaiki karena CPU processing yang tersisa belum selesai. Ya, baik, lanjut. Interupsi. Ini mekanisme dasar interupsi. Ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal kepada interrupt request lain atau membangkitkan sebuah interupsi, CPU kemudian menjawab interupsi tersebut, juga menangkap interupsi tersebut dengan menyimpan beberapa informasi mengenai stage terkini CPU. Contohnya, nilai interupsi pointer dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirimkan interupsi tersebut. Itu tambahan pada komputer modern. Tentunya pada arsitektur komputer modern, 3 fitur disediakan oleh CPU dan interrupt controller atau pada perangkat keras. Untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus, fitur-fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses, interrupt handling, selama proses berada dalam critical stage atau efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan polling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi tersebut. Dan fitur yang ketiga adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian ya, sehingga dapat prioritas dalam penanganan interupsi. Penyebab interupsi. Nah, di sini interupsi dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain ada exception, edge fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controller, atau system call exception adalah itu bisa disebut suatu kondisi di mana terjadi sesuatu dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Contohnya, bagian dengan 0, pengabsen alamat memori yang existed atau bahkan tidak valid dan lain-lain. Nah, di sini ada DEMA. Apa sih DEMA? DEMA adalah sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input output. Transfer DEMA. Untuk memulai sebuah transfer DEMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjukkan ke sumber transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan atau destinasi transfer, dan jumlah bit yang ditransfer ke memori. CPU kemudian menuliskan alamat command block ini ke DMA controller, sehingga DMA controller dapat kemudian mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat-alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. 3 langkah dalam transfer DMA. Pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data
dari device operasi yang akan ditampilkan alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data dan banyaknya bit yang ditransfer. Kedua, DMA program memulai operasi seperti menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok bisa ditransfer. Lalu yang ketiga, DMA controller menginterupsi prosesor, di mana saatnya akan dilakukan tindakan berikutnya. Baik, terima kasih Saudara Fikri Ardiansyah. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki Badruzzaman. Kepada Saudara Rifki Badruzzaman dipersilakan. Mohon maaf untuk Saudara Rifki Badruzzaman, suaranya bisa dikeraskan tidak? Masih tidak ada suara Rifki Badruzzaman. Tidak ada suaranya Rifki Badruzzaman. Iya, sebentar ya, San ya. Baik. Ya, mohon maaf sebelumnya ada kendala. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan ataupun meneruskan materi yang telah dibacakan oleh Saudara Fikri sebelumnya. Izin melanjutkan. Pada dasarnya, DMA mempunyai dua metode yang berbeda dalam mentransfer data. Metode yang pertama adalah metode yang sangat baku dan simpel yang disebut HALT atau browse mode DMA, karena DMA controller memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer semua blok data ke memori pada single burst. Selagi transformasi dalam progres, sistem mikroprosesor di set idle tidak memerlukan instruksi operasi untuk menjaga internal register. Instruksi operasi untuk menjaga internal regis, tipe operasi DMA seperti ini ada pada kebanyakan komputer. Metode yang kedua, yaitu mengikuti sertakan DMA controller untuk memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek pada periode di mana mikroprosesor sibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Yang terakhir ini ada metode DMA yang disebut cycle stealing mode. Cycle stealing DMA lebih kompleks untuk diimplementasikan dibanding half DMA karena DMA controller harus mempunyai kepintaran untuk merasakan waktu pada saat sistem bus terbuka. Nah, ini ada gambar dari DMA controller yang berisi ada hold, Hilda, dan RW, DB, dan AB. Yang selanjutnya. Nah, di sini ada penanganan permintaan I/O. Sistem operasi yang modern mendapatkan fleksibilitas yang signifikan dari tahapan-tahapan table lookup di jalur di antara permintaan dan physical device controller. Kita dapat mengenalkan device dan driver baru ke komputer tanpa harus mengcompile ulang kernelnya. Sebagai fakta, ada beberapa sistem operasi yang mampu untuk meload device driver yang diinginkan. Pada waktu boot, sistem mula-mula meminta bus piranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Kemudian sistem meload ke dalam driver yang sesuai, baik segera mungkin maupun ketika diperlukan oleh sebuah permintaan input ataupun output. Unix sistem kelima.
mempunyai mekanisme yang menarik yang disebut stream yang membolehkan aplikasi untuk mengassemble pipeline dari kode driver secara dinamis. Sebuah stream adalah sebuah koneksi full duplex antara sebuah device, driver, dan sebuah proses other level. Stream terdiri atas sebuah stream bit yang merupakan antarmuka dengan unsur proses, sebuah driver yang mengontrol device, channel atau lebih stream modules di antara mereka. Modules dapat didorong ke stream untuk menambah fungsionalitas di sebuah layer function. Sebagai gambaran sederhana, sebuah proses dapat membuka sebuah alat port serial melalui sebuah stream dan dapat mendorong ke sebuah modul untuk memegang edit input. Stream dapat digunakan untuk interproses dan komunikasi jaringan. Faktanya, di sistem kelima, mekanisme soket diimplementasikan dengan stream. Baik, terima kasih Saudara Rifki Badruzzaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ragil Febrian. Kepadanya dipersilakan. Ya, kinerja input dan output ini dipengaruhi pada kinerja input dan output, yaitu sebuah sistem komputer. Hal ini dikarenakan input atau output sangat menyita CPU dan mengeksekusikan device, driver, dan penjadwalan proses. Demikian hingga alih konteks yang dihasilkan membebani CPU dan charge perangkat keras. Selain itu, input atau output juga memenuhi bus memori saat mengcopy data antara controller dan physical memory, serta antara buffer pada kernel dan control dan application space data. Karena besarnya pengaruh input dan output kinerja komputer inilah bidang pengembangan arsitektur komputer sangat memperhatikan masalah-masalah yang telah disebutkan di atas. Nah, cara dalam meningkatkan efisiensi input dan output ini, yang pertama menurunkan jumlah alih konteks, yang kedua mengurangi jumlah pengkopian data ke memori ketika sedang dikirimkan antara device dan aplikasi. Ketiga, mengurangi frekuensi interupsi dan menggunakan ukuran transfer yang besar, smart controller dan polling. Keempat, meningkatkan konkurensi dengan controller atau channel yang mendukung DMA. Kelima, memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersamaan dengan CPU. Yang keenam, menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori, subsystem, bus, dan input atau output. Next. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan atau telah berdiskusi pada kesempatan kali ini. Saya akan menyimpulkan pada pembahasan kali ini, yaitu di mana basic I/O atau basic I/O interface ini merupakan sebuah dasar yang harus dikembangkan dalam proses arsitektur komputer, di mana perangkat keras ini atau busy waiting atau polling adalah ketika host mengalami percabangan atau looping, yaitu membaca status dari register secara terus-menerus sampai status busy di-clearkan atau diselesaikan. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien, akan tetapi polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping atau pengulangan, hanya untuk menemukan sedikit device yang siap untuk melayani karena CPU processing yang tersisa belum selesai. Kemudian ada DMA. DMA ini merupakan prosesor khusus special purpose yang berguna untuk menghindari pembebanan pada CPU utama yang diakibatkan oleh program I/O atau port I/O. Di mana DMA ini memiliki metode-metode yang berbeda dalam mentransfer data. Metode yang pertama itu ada burst mode, terus ada halt mode, dan ada cycle stealing. Yang selanjutnya ada
penanganan permintaan I/O, di mana sistem operasi sekarang yang modern ini mendapatkan fleksibilitas yang signifikan dari tahapan-tahapan table lookup di jalur di antara permintaan dan physical device controller. Sebagai fakta, terdapat beberapa sistem operasi yang dapat meload device drivers yang diinginkan pada waktu boot. Sistem mula-mula meminta bus piranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Kemudian sistem meload ke dalam driver yang sesuai. Selanjutnya, pengaruh kinerja I/O. I/O sangat berpengaruh pada kinerja sebuah sistem komputer. Hal ini karena I/O ini menyita proses dalam pengeksekusian device, driver, dan penjadwalan proses. Selain itu juga, I/O juga memenuhi dari bus-bus memori saat mengcopy data antara controller dan physical memory, serta antara buffer pada kernel dan application space data. Karena besarnya dipengaruhi oleh I/O pada kinerja komputer inilah yang mengembangkan arsitektur komputer sangat memperhatikan masalah-masalah tersebut. Kemudian ada kinerja dari meningkatkan efisiensi dari I/O itu sendiri, yaitu ada menurunkan jumlah ahli konteks, mengurangi jumlah pengkopian, mengurangi frekuensi interupsi, meningkatkan konsekurensi dengan kontrol, kemudian ada memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras, selanjutnya ada menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori subsystem, bus, dan I/O. Kami rasa cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.